Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Syamsul Falah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Syamsul Falah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan, nikmat diberikannya kita oleh Allah kesempatan, kemudahan untuk melaksanakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menunaikan ibadah sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini diawali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat sunnah isyraq. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat pada dua waktu yang dingin, maka baginya adalah surga, kata Nabi. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan mengerjakan sholat pada dua waktu yang dingin adalah sholat subuh dan sholat asar. Sehingga apa yang baru saja kita lakukan, sholat subuh berjamaah,
Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita termasuk penduduk surganya Allah Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, pagi hari ini kajian yang akan kami sampaikan, kami angkat ke permukaan sebuah tema, jangan remehkan dosa dan maksiat. Jangan meremehkan dosa dan maksiat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian ini berjalan lebih jauh, maka saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang semoga pertanyaan itu menjadi renungan bagi kita semua. Apa itu? Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merenung sejenak apa yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam itu dikeluarkan oleh Allah dari surga? Pernahkah Bapak Ibu berpikir apa yang menyebabkan iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah dari kerajaan langit? Yang semula dia tinggal berada di surga, Allah usir dan dilaknat sampai hari kiamat. Apa sebabnya? Pernahkah Bapak Ibu merenung apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir yang sangat hebat, sampai-sampai banjir air tersebut setinggi bukit Judi. Bahkan putranya Nabi Nuh pun tidak selamat. Apa sebabnya? Pernahkah Bapak Ibu berpikir apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum 'Ad, Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada mereka angin topan 7 hari 8 malam, sehingga mereka mati bergelimpangan. Apa sebabnya? Ayo kita merenung apa ya sebabnya kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, yaitu kaum Samud. Allah kirimkan kepada mereka petir hingga mereka mati gosong bergelimpangan. Bahkan mereka yang tinggal di rumah-rumah mereka, Allah kirimkan petir itu masuk ke rumah mereka sehingga mereka harus binasa. Apa sebabnya? Pernahkah Bapak Ibu merenung apa yang menyebabkan Fir'aun laknatullah alaih dan bala tentaranya Allah tenggelamkan ke dalam lautan? Kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Pernahkah kita berpikir apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom? Negeri mereka dibalik oleh Allah, yang atas dipindah ke bawah, yang bawah dipindah ke atas. Negeri mereka dilempari batu dari neraka sijil oleh Allah Azza wa Jalla. Apa sebabnya? Ternyata dari semua pertanyaan-pertanyaan tersebut, jawabannya cuma satu. Hanya satu. Karena dosa, karena maksiat yang mereka lakukan. Karena dosa Allah timpakan azab kepada mereka, Allah berikan hukuman kepada mereka. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan bahwasannya dosa itu bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan hukuman, azab dari Allah Azza wa Jalla karena dosa? Dalilnya Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat yang ke-29 Al-Ankabut, ayatnya ayat yang ke-40. Surat yang ke-29 Al-Ankabut ayatnya 40. Allah Ta'ala berfirman, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ
من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah Ta'ala berfirman, saya bacakan terjemahannya. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Jelas ya? Awal ayat Allah sudah mengatakan, mereka kami azab karena dosa yang mereka lakukan. Lalu Allah rinci. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam menyukai sesama jenis. Lalu kemudian ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, petir. Kaumnya Nabi Soleh alaihissalam, kaum Samud. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Allah timpakan banjir kepada mereka. Dan ada pula yang kami tenggelamkan, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun dan bala tentaranya. Allah sama sekali tidak menggolimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menggolimi diri mereka sendiri. Jelas. Ini menunjukkan kepada kita karena dosa dan maksiat, maka Allah timpakan azab kepada mereka. Allah berikan hukuman kepada mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi, keluarga saya yang mendengarkan yaitu media sosial ini, dan juga kepada para jamaah yang hadir di Masjid Syamsul Falah ini, ayo berhati-hati dari dosa dan maksiat. Karena saya dan panjenengan semua bukan Nabi dan Rasul. Kita tidak memiliki yang namanya kemaksuman. Saya tidak maksum, Bapak Ibu juga tidak maksum. Saya dan Bapak Ibu ini adalah makhluk pendosa. Orang yang suka berbuat dosa, sengaja, nggak sengaja, diakui ataupun tidak, besar ataupun kecil, sadar tidak sadar, kita makhluk pendosa. Allah Ta'ala, mohon maaf, Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Beda kalau Nabi dan Rasul, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maksum, dijaga oleh Allah dari maksiat. Bahkan dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang, kalau ada, tanda kutip, kalau ada, sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Beliau maksum, terhindar dari dosa dan maksiat. Mana dalilnya? Mana dalilnya yang menunjukkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dosanya yang lalu maupun yang akan datang, tanda kutip, kalau ada, maka sudah diampuni oleh Allah. Maksum, wong Nabi. Kita bukan Nabi. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman di surat yang ke-48 Bapak Ibu, surat Al-Fat ya. Surat Al-Fat ayatnya ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, surat nomor 48 ayatnya ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Jelas ya ayatnya. Allah sudah ampuni dosa Nabi yang lalu maupun yang akan datang, tanda kutip kalau ada, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwasanya mari kita berhati-hati dari yang namanya dosa dan maksiat. Bapak Ibu, kalau hukuman Allah itu datang, hukuman Allah itu datang, maka tentunya pasti ada sebabnya. Tidak mungkin Allah itu menurunkan azab tanpa sebab. Nggak mungkin, nggak mungkin. Tidak mungkin Allah itu akan menghancurkan suatu negeri, apapun negerinya itu. Saya tidak sebutkan nama negerinya. Tidak mungkin Allah itu marah
tidak mungkin Allah itu murka kepada suatu negeri kecuali pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Ayo kita dengarkan. Yaitu disebutkan di dalam Al-Quran surat nomor 11 Bapak Ibu. Surat 11 itu adalah surat Hud. Ayatnya ayat 117. Hud ayat 117. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana rabbuka. Allah Ta'ala berfirman ayat 117, dan Allah Rabbmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Perhatikan kalimatnya. Allah tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang soleh. Kenapa negeri itu diuji oleh Allah bertubi-tubi? Gempa, banjir, kelaparan, pembunuhan di mana-mana, dan seterusnya. Zina ada di mana-mana, kemaksiatan merajalela, kemiskinan, kelaparan di mana-mana. Kenapa? Karena di negeri itu banyak orang yang tidak soleh. Tidak mungkin Allah mengadab suatu negeri kalau negeri itu penduduknya orang soleh. Berarti kesimpulannya, karena penduduk tidak soleh, maka Allah timpakan azab kepada mereka. Pasti ada sebabnya. Nggak mungkin Allah itu murka. Dan Bapak Ibu harus tahu, ketika azab Allah itu turun, bukan hanya orang-orang yang pelaku dosa yang terkena dampaknya. Kita orang soleh yang istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah, yang tegar menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul, kena dampaknya. Bukan hanya mereka pelaku maksiat. Mana dalilnya Ustaz? Allah itu kalau sudah nimpakan musibah, menimpakan azab, orang soleh juga kena dampaknya. Dalilnya adalah Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat nomor 8 Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal ayat 25. Allah Ta'ala berfirman surat 8 ayat 25. Allah berfirman di ayat yang ke-25, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, tetapi orang-orang soleh juga terkena dampaknya. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Ini menunjukkan bukti kepada kita bahwasanya jika Allah telah menurunkan murkanya kepada suatu negeri, maka penduduknya yang melakukan kebajikan-kebajikan pun juga terkena dampaknya. Bukan hanya mereka pelaku kezaliman. Oleh karenanya pagi hari ini Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa dosa-dosa yang Allah segerakan azabnya. Jadi ternyata ada beberapa kategori dosa yang siapa melakukan dosa itu gak pakai nunggu kiamat, Allah langsung turunkan azabnya di dunia. Gak pengen nunggu azab kubur, langsung kontak azabnya. Memangnya dosa apa Ustaz? Ada 7 dosa. Ada 7 dosa yang Allah akan segerakan azabnya. Di dunia kena, di akhirat kena. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dan Allah tidak akan tunda azabnya, segera. 7 dosa, hati-hati ya, 7 dosa Allah segerakan azabnya, murkanya Allah segerakan. Apa saja itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah? 7 dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia maupun di akhirat ketika manusia itu masih hidup, lebih-lebih ketika nanti di hari kiamat mereka juga mendapatkan azab. Dosa apa? Yang pertama, dosa melakukan kezaliman, melakukan perbuatan zalim. Nah, zalim di sini apa? Nanti saya jelaskan. Saya bacakan dulu nanti dalilnya, nanti apa itu kita akan jelaskan. Dosa yang pertama adalah dosa zalim. Ini langsung. Dosa yang kedua, dalilnya mana? Nanti jadi satu sama yang nomor 2 Bapak Ibu. Karena memang hadisnya jadi satu soalnya. Yang kedua adalah dosa uququl walidain. Dosa durhaka kepada kedua orang tua. Segera. Gak mungkin dipending sama Allah.
Langsung kita dengarkan hadisnya, janji Allah langsung. Bapak Ibu sekalian, mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan bahwasannya orang yang melakukan perbuatan zalim, satu, dan orang yang melakukan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, itu yang kedua, Allah segerakan azabnya di dunia. Dalilnya adalah disebutkan di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Saya bawa kitabnya ini. Disebutkan di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih di jilid yang pertama. Nah, Silsilah Hadis Sahih di juz yang pertama pada hadis nomor asli ya 1120, nomor aslinya. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nomor asli 1120. Yaitu bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, babani muajjilani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal uquq. Kata Nabi, dua dosa yang hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia, azabnya disegerakan oleh Allah di dunia. Yang pertama adalah al-baghyu. Apa itu al-baghyu? Kezaliman. Nanti saya jelaskan zalim ini kayak apa. Yang kedua, wal uquq, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Adapun redaksi yang lain bunyinya nggak seperti ini. Redaksi yang lain bunyinya adalah, yaitu Nabi SAW bersabda, isnani yu'ajjiluhumullahu fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Gak pakai dipending, langsung diazab oleh Allah, gak ditunda-tunda oleh Allah. Apa itu? Yang pertama al-baghyu, sama ya, yaitu kezaliman. Dan yang kedua wa uququl walidaini, ada tambahan walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Saya jelaskan dulu ini dosa pertama dan dosa kedua ini Bapak Ibu sekalian. Dosa yang pertama adalah dosa apa tadi? Kezaliman. Berbuat zalim. Bapak Ibu harus tahu, zalim itu Bapak Ibu ada tiga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, yaitu disebutkan di dalam kitab yang sama Bapak Ibu, Silsilah Hadis Sahih, nomor aslinya 1927, nomor asli. Adapun kalau cetakan terjemahannya di sini nomornya 1056. Nah ini, minta tolong Mas dibantu dibacakan. Siapa baca? Silakan. Silakan. Ya. Kita dengarkan, yaitu zalim itu ada tiga Bapak Ibu. Sedangkan di dalam hadis tadi, yang dosanya itu disegerakan, itu zalim yang mana? Nanti kita akan lihat. Kita dengarkan bersama, yaitu dari sahabat. Silakan. 1056 sudah saya siapkan, tinggal dibaca. 1056. Nah, silakan. Dari Anas radhiyallahu secara marfu. Ya. Kezaliman terbagi tiga. Baik. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, "Az-zulmu salasatun." Kezaliman itu ada tiga macam, kata Nabi. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, saya bacakan teks Arabnya dulu. Fadzulmun la yatrukuhullah. Yang kedua, wa dzulmun yughfaru. Yang ketiga, wa dzulmun la yughfaru. Nah, silakan baca. Zalim ada tiga. 1,
kezaliman terbagi tiga. Satu. Ada kezaliman yang tidak akan diabaikan Allah. Yang pertama, ada kezaliman yang tidak akan diabaikan oleh Allah. Diingat-ingat ya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Kezaliman yang tidak akan diabaikan oleh Allah. Nomor dua, kezaliman yang dapat diampuni. ada kezaliman yang Allah akan ampuni. Nomor tiga, Dan kezaliman yang tidak akan diampuni. baik, jelas sekali ya. Zalim itu ada tiga. Ada kezaliman yang tidak akan diabaikan oleh Allah. Ada kezaliman yang diampuni dosanya oleh Allah. Yang ketiga, ada kezaliman yang tidak ada ampunannya dari Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang rinciannya. Apa kata Nabi? Nabi merincinya itu urut mulai nomor 1, nomor 2, nomor 3. Enggak. Nabi merincinya itu dibalik, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Apa itu kata Nabi? Lanjut. Adapun kezaliman yang tidak akan diampuni. Stop lo ya kan. Nomor 3, kezaliman yang tidak akan diampuni. Padahal tadi kan urutannya kezaliman yang tidak akan diabaikan oleh Allah, kezaliman yang masih diampuni Allah, kezaliman yang tidak ada ampunannya. Nabi menjelaskan dibalik, kezaliman yang tidak akan diampuni dosanya. Lanjut, silakan. Kezaliman yang tidak akan diampuni adalah perbuatan syirik. Syirik. Allah tidak akan memaafkannya. Baik, Allah tidak akan maafkan. Sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya. Saya yakin Bapak Ibu pasti hafal, paling tidak familiar di telinga kita. Nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun, la zulmun, la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah melakukan perbuatan syirik, karena kesirikan itu kezaliman. Loh, syirik itu kezaliman. Mirip persis sama hadisnya, ayatnya sama dengan hadisnya, hadisnya sama dengan ayatnya. Zalim yang tidak ada ampunannya, syirik, menyekutukan Allah. Terus yang nomor 2. Sementara kezaliman yang dapat diampuni. Nah, ini yang nomor 2 tadi. Zalim yang dapat diampuni. Kezaliman apa itu, Pak? Adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Nah, kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menzalimi dirinya sendiri. Misalnya, dan itu masih diampuni oleh Allah kalau orangnya mau bertobat. Misalnya, yaitu dia tidak melaksanakan ibadah, melalaikan sholat, mungkin dia pernah tidak puasa Ramadan, melalaikan tidak membayar utang yang yaitu puasa Ramadan, ya, atau mungkin misalnya dia melakukan kezaliman terhadap dirinya, nggak ada kaitannya sama orang lain, dirinya murni, maka itu kalau bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Kezaliman yang masih ada ampunannya, ya, masih ada ampunannya. Maaf, melakukan zina, berzina, lalu dia tobat, berjanji untuk tidak mengulangi kembali, minum khamr, dia tobat untuk tidak mengulanginya kembali, maka masih diampuni oleh Allah, kecuali syirik. Syirik tidak ada ampunannya. Mana dalilnya Ustaz? Di Quran ada tidak Ustaz? Syirik itu tidak ada ampunannya. Saya potong dulu Pak Budi, saya potong dulu. Di mana dalilnya syirik itu tidak ada ampunannya? Zalim yang pertama tadi, kezaliman yang nggak ada ampunannya. Dalilnya surat An-Nisa ayat 48. Kita dengarkan An-Nisa 48. Allah Ta'ala berfirman ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena menyekutukannya, yaitu syirik. Dan dia mengampuni dosa apa saja selain syirik. Semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik, nggak ada ampunannya. Meskipun orangnya tobat, kecuali tobat sebelum ajal. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan Bapak Ibu harus tahu, penduduk neraka yang kekal dalam neraka, khalidina fiha abada, kekal dalam neraka, penduduk neraka permanen, nggak mungkin keluar. Sampai-sampai kata Nabi SAW, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, tidak mungkin keluar dari neraka seperti tidak mungkinnya onta masuk ke lubang jarum. Mana mungkin onta bisa masuk ke lubang jarum? Mustahil, nggak mungkin. Seperti itulah mustahilnya penduduk neraka ini. Siapa Ustaz penduduk neraka yang abadi itu? Kekal, cuma 3 orang. Diingat-ingat, hanya 3 orang penduduk neraka kekal itu. Hanya 3 orang.
Tidak lebih dari 3 orang. 1 orang kafir, 2 syirik, musyrik, pelaku syirik, yang ketiga munafik. Dalilnya di mana Ustaz? Orang kafir sama orang musyrik. Dalilnya surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jelas, khalidina fi, jelas kekal. Lah yang munafik suratnya surat At-Taubah sama surat An-Nisa, kekal. Orang munafik sama orang kafir dikumpulkan jadi satu dalam neraka. Itu ada di surat An-Nisa. Kalau nggak salah ayatnya 148, kalau nggak salah 143 atau 148. Nanti bisa dicek sendiri ayatnya. Ini menunjukkan kepada kita cuma 3 penduduk neraka yang abadi. Oleh karena itu maka kita lanjutkan ya hadisnya tadi. Jadi ada kezaliman yang tidak diampuni. Apa tadi yang tidak diampuni tadi? Syirik. Yang kedua ada kezaliman yang masih diampuni. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Tidak sholat, tidak puasa, tidak mengeluarkan zakat, yang tidak ada kaitannya sama orang lain, murni dirinya dengan Allah, itu masih diampuni. Selain syirik kan? Selain syirik. Lah yang ketiga, ada kezaliman lain yang bahaya. Kezaliman yang tidak diabaikan. Allah baru menerima taubatnya kalau ada syaratnya. Dikasih syarat. Apa itu? Silakan. Sedangkan kezaliman yang tidak akan diabaikan adalah kezaliman yang dilakukan antar sesama hamba. Nah, antar sesama manusia. Nyuri sandalnya orang di masjid, sandal dimasukkan di kresek, di tas, lalu tobat. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Hamba berjanji tidak akan mengulangi kembali. Nggak bisa. Kembalikan dulu sandalnya orang. Korupsi, nyuri hartanya rakyat, koruptor, korupsi, lalu pergi haji di Arafah. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Lalu nyumbang masjid, nyumbang pondok, diampuni lah. Kembalikan dulu hartanya rakyat. Karena ini kezaliman yang ada syaratnya. Jangan menzalimi orang. Kembalikan haknya orang, baru tobatmu diterima oleh Allah. Termasuk suka ngegosip, ngomongin orang lain, minta halalnya. Nah kalau orangnya meninggal sama keluarganya. Lah kalau orangnya kita sudah minta maaf, orangnya tidak mau memaafkan, urusan dia sama Allah. Yang penting Anda sudah minta maaf. Oh nggak bisa. Insya Allah maha pengampun, insya Allah diampuni ya. Aku tahu ngerasani wong iku insya Allah. Oh nggak bisa. Anda minta maaf. Saya minta maaf ya, mungkin kata-kata saya pernah nyakiti hati Anda. Meskipun Anda tidak menjelaskan dosa apa, kalimat apa yang Anda ucapkan itu. Yang penting Anda minta maaf. Orang itu tidak tahu kalimat apa yang diucapkan. Oh iya Bu, tidak apa-apa, sama-sama, namanya manusia. Selesai. Gak usah disebutkan apa kalimatnya itu, gak usah. Yang penting saya minta maaf ya, barangkali saya pernah ngomongin jenengan, ngegosip jenengan. Namanya manusia, lidah ini kadang-kadang tidak terjaga. Tolong minta halalnya ya. Oh iya Bu, tidak apa-apa. Orang itu tidak tahu kalau kita yang ngerasanya itu. Yang penting minta maaf. Ada di sini yang suka ngegosip? Ngegosip ustadznya? Oh banyak. Sudah saya halalkan. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada enggak yang suka ngegosip takmir? Takmirnya digosip. Terus kaget lah takmir ini kaget. Masa pengajian itu anu nggak boleh ya. Maka Anda harus minta maaf kezaliman yang ada kaitannya dengan hablum minan nas, membunuh orang, menghilangkan nyawa orang, menyakiti hati orang dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu jangan kaget di dalam hadis tentang al-muflis itu kan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Kalau tidak salah nomornya di dalam Sahih Muslim nomornya 2211. Itu kan Nabi berkata kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Siapa di antara kalian yang tahu orang muflis itu siapa? Muflis itu orang pailit, orang bangkrut itu siapa? Maka kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang bangkrut, orang pailit itu menurut kami, wahai Rasulullah, orang yang tidak punya uang, tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya apa-apa. Itu orang pailit, orang bangkrut. Kata Nabi, bukan. Orang bangkrut itu innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang muflis, pailit, bangkrut itu dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bisolatin
wasiyamin, wazakatin, yaitu umatku yang nanti pada hari kiamat mereka membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi di sisi lain dia juga bawa dosa. Dosa apa? Wasafaka damah. Dosa apa? Dosa waqatal fahada. Dosa karena pernah menfitnah orang, lisan gak dijaga. Terus apa lagi? Wasafaka damah hada. Dosa pernah menghilangkan nyawa orang. Dosa apa lagi? Wa akala mala hada. Dosa pernah makan hartanya orang. Korupsi dan seterusnya. Terus apa lagi? Wa daraba hada. Dosa karena pernah memukul orang, memukul fisiknya dan memukul hatinya. Apa kata Nabi? Fayuta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka kebaikannya, pahalanya satu persatu dipretelin oleh Allah, diambil oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Kalau kebaikannya habis, sementara orang-orang yang dia zalimi masih menuntut balas, maka dosa orang-orang yang dia zalimi diangkat oleh Allah lalu ditimpukan kepada dia. Faturiha finnar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Ngaku rajin sholat, ngaku rajin puasa, ngaku rajin zakat, tapi tetap tidak dapat tiket masuk ke surga. Kenapa? Karena cacat belum minanasnya, sama tetangga tidak baik, suka golim sama tetangga. Ya, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian hati-hati ya. Oleh karena itu kesolehan ritual harus yaitu dilakukan juga kesolehan sosial. Sebab banyak orang itu hablum minallahnya bagus, tetapi hablum minannasnya cacat. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kembali ke materi kita. Kalau gitu Ustaz, zalim yang dimaksud di sini Ustaz, yang disegerakan adabnya itu zalim yang nomor berapa Ustaz? Kan zalim ada 3. Ada zalim yang tidak diampuni, syirik. Ada zalim yang masih diampuni, yaitu kezaliman diri sendiri. Ada zalim yang dikasih syarat oleh Allah. Ini yang mana ini? Yang disegerakan adabnya. Yang nomor 1. Yang nomor 1, syirik. Selama di negeri itu kesirikan masih terjadi di mana-mana. Entah itu syiriknya itu berupa tatoyur. Apa itu syirik tatoyur? Tatoyur itu cabang syirik. Jadi syirik itu macamnya banyak. Salah satunya itu tatoyur. Apa itu tatoyur? Anggapan-anggapan sial, sikap pesimistis. Contohnya, mempercayai adanya tanggal sial, mempercayai ada angka sial. Makanya nggak mau beli rumah karena rumahnya nomor 13. Nggak mau. Ini syirik. Tatoyur. Ada lagi anggapan sial terhadap tempat. Rumah tusuk sate. Rumah yang menghadap ke pertigaan, katanya rumah yang tidak berkah, maka tidak ada yang mau beli. Seperti itu. Terus kemudian bulan sial, tidak ada orang punya hajat di bulan Muharram, Suro, karena dia beranggapan Suro itu bulan bala. Kalau mengadakan hajatan, maka hajatnya tidak akan berkah. Loh, coba. Bapak Ibu sekalian rahimani wa. Jadi yang seperti ini, maka ini tatoyur syirik ini, maka harus ditinggalkan. Buang jauh-jauh. Ada lagi syirik tamimah. Apa itu tamimah? Menggantungkan sesuatu untuk nolak bala. Misalnya gelang-gelang untuk menghindarkan penyakit, termasuk gelang kesehatan. Hati-hati. Sebab orang itu akan sugesti sama gelang itu. Nah boleh menggantungkan anak kecil baru lahir, tangannya dikasih yaitu gelang untuk nolak yaitu setan, supaya tidak terkena penyakit ain. Syirik. Lalu mau melahirkan pakai rumput Fatimah. Nanti kalau rumput Fatimahnya itu mengembang, berarti pembukaan 1, tambah mengembang, buka 2, sampai buka-bukaan. Syirik. Karena gak ada kaitannya dengan ini. Menggantungkan sesuatu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ini baru tamimah. Ada lagi yang digantungkan untuk pelaris toko, rumahnya supaya berkah. Entah itu dari yaitu kiai atau ya black magic atau white magic kan. Dukun ada 2, ada dukun putih, ada dukun hitam. Kalau dukun putih pakai ayat-ayat Quran, kalau dukun hitam pakai kemenyan, pakai yang lain-lain macam-macam. Dan seperti itu digantungkan di pojok-pojok rumah. Ini syirik semuanya.
Ada lagi syirik berupa tiwala. Apa itu tiwala? Sihir pelet. Gimana caranya orang itu suka dengan saya dan seterusnya. Ini sihir. Ada lagi sihir, yaitu syirik berupa jampi-jampi, mantra-mantra. Ada lagi syirik dalam hal perdukunan. Oh, banyak. Apalagi di negeri plus 62. Mana negeri plus 62 itu? Yang namanya dukun luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada lagi syirik, yaitu menyembelih kurban bukan untuk Allah, tetapi menyembelih kurban untuk penghuni lautan, jin penguasa lautan. Entah itu di Parangtritis, entah itu di Pantai Samas, entah itu di untuk penguasa, jin penguasa lautan. Menyembelih hewan untuk penunggu gunung Merapi misalnya. Menyembelih hewan tujuannya bukan untuk Allah, untuk apa? Untuk tumbal dan seterusnya. Ini syirik semuanya. Hati-hati, banyak sekali. Ada lagi, ya ini tambah banyak lagi. Kesyirikan terjadi di kuburan, meyakini kuburan orang soleh itu bisa memberikan manfaat, menolak mudarat. Ini syirik juga. Termasuk juga diantaranya ngalah berkah ke tempat-tempat petilasan yang di situ yaitu terdapat yang diyakini sebagai yaitu mendatangkan berkah. Kalau berkah ke Kiai Selamet misalnya, mana Kiai Selamet? Kerbau putih miliknya Keraton Surakarta, yang setiap tanggal 1 Suro Kiai Selamet induknya sudah tidak ada, mati induknya. Kebo yang dikiaikan, kebo albino, kebo putih yang dikiaikan. Setiap tanggal 1 Suro diarak sampai masuk ke dalam keraton. Itu kotorannya dijadikan rebutan, kotorannya. Karena mereka beranggapan kotoran Kiai Selamet itu berkah. Ayo, mau apa? Sekarang mau tak jelasin, tambah seru ini. Ya. Belum lagi ngalah berkah, misalnya dengan pergi ke Sumur 7, yaitu mana itu kolam pemandian Cibulan Kuningan, Jawa Barat. Mereka meyakini mandi di sumur itu awet muda, bebas penyakit, banyak ngalah berkah. Belum lagi syiriknya dalam hal pesugihan. Waduh, tambah banyak. Contohnya pesugihan, yaitu namanya pesugihan ketek. Apa ketek itu? Kera, monyet. Pesugihan ketek, yaitu di mana ini? Ujang, Tulungagung, Jawa Timur, terkenal dengan pesugihan monyet yang dalam bahasa Jawa disebut ketek. Ada tata cara khusus menjalani pesugihan ini. Apa itu? Jadi mereka yang mendatangi kuburan itu, di situ ada makam ujang ya. Maka juru kuncinya itu selalu memberi kera. Yang konon diyakini monyet itu untuk dijadikan peliharaan supaya mendapatkan rezeki. Makanya hati-hati yang punya tetangga awalnya tidak punya ketek, tiba-tiba punya ketek. Nah, jadi namanya pesugihan ketek. Ada lagi pesugihan lewat semedi di gunung dan makam. Mana itu? Gunung Selok, Cilacap. Banyak terdapat gua dan petilasan. Terutama yang sering didatangi itu Padepokan Jambi Limo dan Padepokan Jambi Pitu. Lu Ustaz kok tahu? Dikasih tahu. Ya. Yang mana gua ini dijadikan dikunjungi wisatawan untuk ziarah, ya supaya rezekinya lancar. Ada lagi yang kontroversi sampai sekarang, kontroversi pesugihan dengan lewat ritual seks. Naudzubillah. Apa itu? Gunung Kemukus. Mana Gunung Kemukus? Berada di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Gunung ini terdapat sebuah sendang, namanya Sendang Ontrowulan. Tuh. Menurut legenda, Gunung Kemukus ini adalah tempat pelariannya Pangeran Samudra dari Majapahit bersama kekasihnya, yang pacarnya kekasihnya adalah ibu tirinya, Nyai Ontrowulan. Jadi pacaran sama ibu Samud. Nyai Ontrowulan sering mandi di sendang itu, yaitu mencuci muka dan seterusnya biar awet muda. Yang paling kontroversi di Gunung Kemukus ini adalah pesugihan dengan melalui seksual. Jadi untuk mendapatkan hasil maksimal, para pencari pesugihan harus melakukan hubungan intim di gunung tersebut sebagai tanda mengenang cinta terlarang antara Pangeran Samudra dengan Nyai Ontrowulan. Ada lagi pesugihan lewat ngalah berkah pada pohon, benda pusaka, kotoran hewan.
makam Eyang Sujo dan Eyang Yugo yang merupakan keturunan Mataram di Gunung Kawi. Nah, Gunung Kawi ada pohon apa ini? Oh, jangan-jangan pura-pura nggak tahu. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, giliran gini, harus aku. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di sana ada pohon namanya pohon Dewan Daru. Nah, yang katanya pesugihannya menunggu rontokannya daun itu. Kalau kena, maka hidupnya akan kaya raya. Belum lagi pesugihan melalui sosok makhluk gaib. Apa itu? Ada pesugihan yaitu dengan Nyai Blorok. Oh, seperti itu. Ada lagi pesugihan lewat doa siluman kura-kura. Gimana itu? Gimana? Yaitu sendang atau telaga yang terletak di desa Cimbuk. Mana Cimbuk? Klaten. Sebagai tempat tinggal sepasang siluman kura-kura, yang satu namanya Kiai Poleng, yang satunya namanya Nyai Poleng. Nah, konon katanya kura-kura ini mampu mengabulkan keinginan. Jadi kalau dikabulkan, itu Poleng itu belak maksudnya. Jadi kalau si pesugihan, orang yang mencari pesugihan ini, kalau pengen kaya dan dikabulkan, maka tubuhnya itu belak. Semakin banyak tambah sugih, tambah sebadan, tambah kaya, dan ujung-ujungnya mati. Ujung-ujungnya mati. Dan ini ada lagi pesugihan lewat jimat. Biasanya jimat yang sering dipakai Bapak Ibu, jimat yang sering dipakai adalah yaitu jimat yang digunakan diberi nama. Nah, ini jimat yang sering dipakai. Mustika alam pesugihan tuyul putih. Ini jimat ini ya. Ini jimat yang sering dipakai ini. Jimat ini diklaim dapat membantu dalam hal kejayaan, kekayaan, melariskan barang dagangan, cepat diterima kerja, dan seterusnya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini suara sudah habis. Ya. Jadi ini oleh-olehnya kemarin safar, jadinya ini oleh-olehnya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi masih banyak lagi kesirikan-kesirikan. Jadi adab Allah akan ditimpakan kalau di negeri tersebut, apapun nama negerinya, penduduknya melakukan kesirikan. Ini satu. Yang nomor dua, saya cukupkan sampai nomor 2. Padahal dosanya ada berapa tadi? Dosa kedua adalah dosa durhaka kepada orang tua. Mana dalilnya? Coba dibuka. Sahih Targhib. Ya. Tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya dosa durhaka kepada orang tua. Bahasa Arabnya ukukul walidain 2508. 2508. Ya, ibu-ibu sudah hafal ya, STBT. Sahih Targhib wa Tarhib 2508. Ayo dibaca. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia menuturkan, Rasulullah SAW telah bersabda, maukah saya sampaikan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Maukah saya sampaikan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Lanjut. Kami menjawab, Ya, wahai Rasulullah. Terus Beliau bersabda, 1, dosa yang paling besar. Dan berikutnya dosa sudah besar, paling besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Sudah besar, paling besar. Dedekornya. 1, mempersekutukan Allah. Sirik disebut lagi. 2, durhaka terhadap kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Terus Pada saat itu beliau sedang bersandar, lalu duduk tegak dan bersabda. jadi awalnya Nabi itu bersandar. Untuk menyebutkan yang nomor 3 ini, Nabi duduk tegak. Apa kata Nabi? Ketahuilah
dan juga ucapan palsu dan kesaksian palsu. Jadi yang nomor 3 adalah ucapan bohong, kesaksian palsu. Nah, ya, itulah dosa besar yang paling besar. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu contoh-contoh bentuk-bentuk anak itu kurang ajar dengan orang tua, sebagaimana yang dikatakan oleh para alim ulama. Apa itu? Di antaranya yang pertama yang bisa saya sebutkan ya, tidak semuanya ini ya, tidak semuanya. Yang pertama ini, contoh anak itu disebut durhaka kepada orang tua. Hati-hati kalau punya anak ini harus dinasihati. 1, suka berkata atau atau cis di hadapan atau ketika diperintah. Suka berkata atau mengucapkan cis, atau kalau bahasa kita ya. Nak tolong ibu nak ambilkan itu wadah ibu. Nah itu termasuk, itu haram, termasuk durhaka. Ketika yaitu diperintah oleh orang tua, tolong nak ibu, tolong bapak nanti nak bapak. Nah itu termasuk durhaka. Hati-hati ya, hati-hati. Nomor 2, contoh-contoh durhaka. Hati-hati. Adabnya disegerakan, hati-hati sebagai seorang anak. Nomor 2 contohnya, suka bermuka masam di hadapan orang tua. Jadi kalau ketemu sama sohibnya, ketemu sama teman-temannya, berwajah ceria, woi ya Allah, sehat. Begitu pulang ke rumah, kata kona, iya itu kau. Ya apa tadi di jalan, setelah bos, ya pegel kape bosan. Suka bermuka masam. Kalau sama temennya ada telepon dari temennya, halo assalamualaikum, ya apa kabar? Ya. Begitu teleponnya telepon orang tuanya, aduh omah. Ya bu, iya bu, iya salam. Durhaka. Yang kedua, bermuka masam. Nomor 3, mestinya sama orang tua, boleh seperti itu. Mestinya kepada orang tua, yaitu dia harus berwajah ceria di hadapan orang tuanya. Ya. Nomor 3, yaitu suka membodoh-bodohi orang tua. Bapak ini gaptek. Ya. Bu, mosok aku HP ini bu, ibu ini ketinggalan zaman. Durhaka. Gak boleh membodohi orang tua. Sekalipun kau profesor, orang tua sekolahnya masih SR, sekolah rakyat, gak sampai kuliah, bahkan gak sampai SMP, kau tetap harus hormati orang tua. Meskipun kau sudah S3, doktor, tetap jangan membodohi orang tua. Mama ini loadingnya lambat, papa ini gaptek gagap teknologi, ibu ini jadul, zaman dulu gak berkembang cara berpikir. Durhaka itu sama orang tua. Hati-hati. Kalau ngomong hati-hati. Meskipun ibu muda sekolah, bapak muda sekolah, hati-hati. Jangan suka membodohi orang tua. Yang berikutnya, contoh yang berikutnya bentuk durhaka, suka memotong pembicaraan orang tua. Orang tuanya nasihati, nah bapak gak sekolah, ibu gak tahu sekolah, nah bapak itu mau bodoh, kon mau pinter. Cuman bapak berdasarkan pengalaman, ayo ojo kamu sampai kayak gitu orang tua ngomong sama anak supaya tidak dikurang ajar sama anaknya. Bapak nih usulnya ojo iku gak oleh nah. Apa katanya? Gak iso pak. Cara berpikirnya bapak ini gak iso, gak sesuai zaman saya ini. Cara berpikir langsung dipotong. Mestinya anak yang baik, diam. Ketika dia mau bicara, dia harus minta izin. Mama, papa sudah selesai ngomongnya. Kalau sudah selesai, aku izin mau ngomong ya. Mestinya gitu. Tidak ditolak, gak iso. Ibu usulnya kon nek kuliah, waduh gak iso. Durhaka ya. Ada gak anak-anak yang udah kayak gini? Enak Ustaz, anakku kok gak tekot ini. Ya. Terus yang kelima, suka menghina masakan orang tua. Bu, masak apa bu?
Ibu tidak masak. Ada sisa masakan kemarin rawon itu lah. Kalau kau mau, ibu tidak enak badan. Ya Allah bu, wingi rawon, saiki rawon. Rawonnya lihat aku bosen. Saya mau tanya, rawon itu kalau tambah ginam, tambah enak benar? Ya sudah, mau memang tidak bisa masak dia. Jangan suka menghina masakan. Digorengkan tempe tahu, tahunya dipegang. Ya Allah bu, tahu kok kena angin ke kanan, miring ke kanan. Kena angin ke kiri, miring ke kiri. Kenapa? Jangan menghina. Bu, kurang asin. Bu, kurang ini. Bu, jangan. Nikmati. Jangan suka rewel menghina masakan orang tua. Ya, itu contoh yang berikutnya. Yang lain, contoh yang lain. Oh iya, baik. Ini kapan ketiknya ini? Pertanyaannya kok sudah ketikan, ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Contoh yaitu anak durhaka kepada orang tua adalah dia lebih mencintai istrinya daripada orang tuanya, terutama anak laki-laki. Saya termasuk. Maksud saya, anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Kenapa? Karena surga saya, surganya bapak-bapak itu bakti sama orang tua. Sedangkan surganya istri itu bakti sama suami, bukan sama papa-mamanya. Kenapa? Karena ketika akad nikah, seorang laki-laki sudah mengucapkan qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikahnya dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian tunai. Maka hari itu juga terjadi perubahan hak dan kewajiban. Jadi baktinya ibu-ibu kepada orang tuanya, bapak ibunya, muakad sampai akad nikah. Selesai. Sedangkan baktinya ibu-ibu sama suami muabad abadi. Ini katanya bapak-bapak, rumah. Ya. Tapi masih banyak anak laki-laki zaman sekarang kalau sama istrinya, oh, mas aku tuh kok noiki, ya. Mas aku kepengen kok liburan ke sini, ya. Begitu ibunya, nah, kok nek duwe rezeki nak, ibu jangan umroh nak. Kok nek duwe rezeki, tolong nak ibu kok kepingin anu. Bu ini masalah ini saya pandemi, bu ini anu. Ibunya cuma disemutin dong. Dijanjikan aja, ya. Kalau sama istrinya tunduk, nggak boleh. Anak laki-laki wajib bakti. Makanya panjenengan yang punya anak laki-laki, didik mulai sekarang. Kau harus ingat sama papa mamamu. Baktimu sama papa mamamu itu abadi, bukan sama istrimu. Sebab Nabi bersabda untuk anak laki-laki. Mudah-mudahan jadi nasihat. Apa kata Nabi? Lihat hadis Nabi ini, riwayat Abu Dawud. Untuk anak laki-laki, Nabi bersabda, anta wa maluka milku abik. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Selesai. Kalau orang tuanya minta apa, selesai, berikan. Bahkan istri itu mestinya ketika suami dapat rezeki gajian, itu istrinya istri yang baik. Ketika dia mendapatkan rezeki itu dari suami, mestinya dia berkata, mamamu, papamu saudara. Loh ya belum, tak kasihkan kamu dulu. Kasihkan ke mereka dulu. Berapa yang kau mau berikan, nanti sisanya aku dan anak-anakmu. Ada istri yang kayak begitu di sini? Ada di sini? Ada di sini. Ya. Rata-rata, ya wis lemes wong ibuku lagi sing bantu, ya. Dulurmu iku ya akeh. Ya, cocok ya? Seperti itu. Wingi ya wis bantu mosok ben bulan terus anu. Apa terus? Yo, betul ya? Enggak boleh. Maka dia harus mengutamakan. Makanya berbahagialah yang punya anak laki-laki. Maka rugi besar orang tua kalau punya anak laki-lakinya lebih loyal kepada istrinya. Ya.
Seperti itu, kasihan. Oleh karena itu maka ini menunjukkan bentuk durhaka. Termasuk juga suka mencemarkan nama orang tua, mencemarkan nama baik orang tua. Contohnya, anaknya suka utang di mana-mana, nanti yang nutupi bapak ibunya. Anaknya kena narkoba, yang bebaskan orang tuanya. Malu buka tembok, mencemarkan nama baik orang tua. Selalu bikin masalah anaknya. Maksudnya orang tua dinikahkan supaya orang tua tenang. Ini enggak, dinikahkan tambah kepikiran orang tua. Kenapa? Karena perilaku anaknya. Gak bikin, ya Allah nak kau kita rabe supaya bapak ibu kita tenang. Ternyata kamu yang tak nikahkan, tambah kepikiran wong tuwa. Durhaka. Ada gak anak-anak yang seperti ini? Ada, ya. Terus yang berikutnya, bakhil sama orang tua. Ustadz, mertua itu apa Ustadz? Mertua itu, kok Ustadz dari tadi tidak nyinggung mertua? Mertua itu menurut dari pihak laki-laki, saya dan bapak-bapak, mertua panjenengan, orang tuanya istri Pak, itu bukan termasuk orang tua di dalam Islam, tetapi karib kerabat. Karib kerabat, sehingga panjenengan harus mendahulukan orang tua panjenengan dulu. Setelah itu baru mertua, boleh. Bahkan mertua pun tidak diberi sah, karena termasuk karib kerabat, bukan orang tua. Ya, seperti itu. Ya, makanya ibu-ibu yang punya anak laki-laki sampaikan, konek geden kona, wis sukses, kon kudu bakti ambe bapak ibu, karena surgamu itu bapak ibu, dudu ambe bojomu, dudu sama mertuamu, bukan sama papa mama. Mestinya begitu, dididik mulai kecil. Dan yang punya anak perempuan, saya bilang, saya juga punya anak perempuan. Kau nanti kalau tak nikahkan, papa nikahkan. Kalau kau tak nikahkan, selesai kewajibannya papa, selesai. Kau wajib bakti sama suamimu. Sampai di situ kau bakti sama orang tuamu. Bahkan kalau benturan dua kepentingan, antara kepentingan suamimu sama papa mamamu, maka kau wajib mementingkan suamimu, bukan papa mamamu yang melahirkan kamu. Dedek anak perempuan yang punya anak laki-laki, maka dedek, saya juga punya anak laki-laki, kau harus royal sama mamamu. Jangan cintamu jatuh ke istri. Rugi orang tua punya anak laki-laki loyal kepada istrinya, rugi. Jelas sampai di sini? Jelasnya itu sampai mangkel gitu ya. Ojo diundang mana Ustaz, ojo diundang mana? Ojo diundang mana ini? Ya, nggak apa-apa. Pak Lexi nggak diundang lagi, nggak apa-apa. Terakhir menutup karena waktunya. Di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah, yaitu di antaranya selain bakhil kepada orang tua, pelit, di antaranya yaitu mendoakan orang tua. Jadi dia tidak sabar merawat orang tuanya, sampai-sampai dia mendoakan orang tuanya agar cepat mati. Ya Allah Pak, Bu, ini yang terus ya Bapak ini keluar masuk rumah sakit, terus aku harus yaitu waslap atau apa kotorannya dan seterusnya ya. Wis gak sanggup, aku gak sanggup. Wis mendingan tak panggilkan babysitter aja, tak panggilkan. Gak sanggup merawat orang tua. Nah, saya mau tanya, ada ndak anak ndak bakti, yang bakti malah menantunya. Jadi menantunya bakti sama mertua. Ya. Oleh karena itu maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Yang benar itu adalah anak harus bakti kepada kedua orang tuanya. Apalagi dia sudah berusia lanjut, ya, dan seterusnya. Orang tua itu sebenarnya tidak minta apa-apa sama kita itu, tidak minta apa-apa. Orang tua itu kalau sambatan, ya Allah nak, sikile ibu iki cok cekot-cekot sena, ya. Awake ibu iki gak enak kabeh. Ayo bu. Diajak jalan-jalan, diajak makan, ditraktir ini, dibelikan ini. Itu pulang ke rumah, alhamdulillah nak, waras sikile ibu iki nak, masya Allah. Cuman anaknya gak tahu nggak ngerti. Si diajak keliling itu adalah istri. Singapura, ya, keliling ke
kemana? Luar negeri. Ya, orang tuanya tidak, jangan ya. Baik, orang tua itu lihat anaknya senang, dia bahagia. Itu orang tua, tidak minta apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaan yang sudah masuk Bapak Ibu sekalian. Loh, ini kok pertanyaannya semua tentang sholat ya? Oh, tidak ada kaitannya ini. Baik, kita tutup ini ya dengan beberapa pertanyaan ini aja ya. Beberapa saja. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika imam sudah salam, bolehkah makmum berlama-lama berdoa di tahiyat? Enggak boleh. Tidak boleh. Jadi makmum harus mengikuti imam. Imam salam, makmumnya salam. Jadi tidak boleh berlama-lama karena dia memang betul, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu pernah berkata, Nabi pernah ditanya, ayyub du'ai asma', wahai Rasulullah, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Doa apa yang paling didengar oleh Allah? Nabi menjawab, jaufal lailil akhir wa duburus salawatil maktubat. Doa yang paling didengar oleh Allah itu adalah doa yang dipanjatkan sepertiga malam terakhir dan di akhir sholat fardu sebelum salam. Jadi setelah innaka hamidum majid, perbanyak doa. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian ulama. Saya memilih pendapat mengatakan, saya pilih pendapat nggak boleh. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh. Allah alam. Tergantung keyakinan Bapak Ibu sekalian. Jadi itu doa mustajab. Nah, tapi kalau imamnya salam, makmum ya harus salam. Tidak boleh memperlama. Ya, tidak boleh. Jadi dalam hal ini tolong yang jadi imam berikan kesempatan kepada makmum. Kalau sudah tahiyat, innaka hamidum majid, itu Nabi mengajarkan banyak doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Satu. Yang kedua, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunilah dosa-dosaku dengan ampunan yang ada di sisimu ya Allah. Ya. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. La yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Masih ada lagi, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Banyak itu Nabi ajarkan. Maka imam mestinya memberikan kesempatan kepada makmum. Tapi kalau imamnya langsung, maka makmumnya juga ikut imam. Jangan memperlambat. Ketika imam terlalu cepat, rakaat ketiga atau keempat, dan makmum Al-Fatihahnya tidak komplit, apakah sah? Sah. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Makmumnya baru iyyaka na'budu wa iyyaka, ternyata imamnya Allahu Akbar. Sah, enggak apa-apa. Boleh. Enggak apa-apa. Ya. Jadi dalam hal ini Ustaz, bagaimana kalau imamnya itu terlalu cepat rukuk sama sujudnya seperti ayam yang mematuk makanan? Maka dalam hal ini Bapak Ibu tolong dinasehati imamnya. Diberi nasihat bahwasanya Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi, innar rajula la yusalli sittina sanatan wa man tuqbalu lahu salatun. Sesungguhnya ada orang yang melakukan sholat selama 60 tahun, satu pun tidak diterima oleh Allah. Apa alasannya? La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Bisa jadi dia menyempurnakan rukuk tapi sujudnya tidak sempurna karena terlalu cepat, atau sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna karena terlalu cepat juga. Ingatkan, sholatnya nanti tidak diterima. Kalau sudah diingatkan bolak-balik tetap seperti itu, sholatnya terlalu cepat, maka silakan Bapak Ibu boleh mencari masjid yang lain untuk lebih tumanina. Ya, jangan meninggalkan masjid itu sebelum iqamatul hujjah. Sampaikan hujjah. Jangan pindah masjid sebelum iqamatul hujjah. Tegakkan hujjah. Dalil, sampaikan ke takmir, ingatkan ke takmir, langsung imamnya, tidak di depan orang banyak, empat mata, tunjukkan dalilnya, kitab-kitabnya, bukunya. Ini loh ancamannya orang itu kalau sholatnya terlalu cepat. Sudah diingatkan berkali-kali masih seperti itu, ya sudah, gugur kewajiban. Diterima alhamdulillah, tidak diterima urusan dia sama Allah. Maka supaya sholat kita selamat, boleh mencari masjid yang lain.
tetapi harus disampaikan apa dulu tadi? Hujjah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian ini dulu ketika sholat sudah siap dilaksanakan, makmum orang dewasa yang masih bergurau ngobrol, bagaimana cara imam mengingatkannya? Boleh mengeraskan bacaannya, boleh dikeraskan bacaannya, ya. Boleh memberi isyarat dengan dehem. Kalau memang itu sholat yang tidak dikeraskan bacaannya, boleh. Seperti isyarat diperbolehkan. Bacaan amin yang dilakukan imam ada yang jahar, ada yang sir, ada yang panjang, ada yang pendek. Mana yang benar? Maka dalam hal ini adalah imam membaca amin. Imam tuntunannya demikian. Nabi pun membaca amin. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu ya. Dan apabila bacaan aminnya itu bertepatan dengan malaikat, maka dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi adapun untuk dikeraskan atau tidak, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Tapi boleh dikeraskan, boleh disirkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bacaannya yang benar yang bagaimana ya? Yang benar adalah A-nya itu dipanjangin. Amin. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ini. Kapan makmum boleh bergerak? Apakah bersama dengan takbirnya imam atau menunggu sempurnanya takbirnya imam? Ya, ketika imam takbir maka bertakbirlah. Ketika imam rukuk maka rukuklah. Ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Rabbana walakal hamdu. Itu yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Ya, terakhir, bolehkah makmum berdehem atau batuk-batuk agar imam segera bergerak? Kasih kode, ya, kasih kode. Apakah boleh? Maka Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini memberikan isyarat ini sebenarnya boleh. Tapi dilihat apa? Dulu di zaman Nabi ada yang kejadian seperti ini, riwayat Bukhari. Jadi ceritanya pada waktu itu adalah masuk waktu sholat. Saya singkat aja ya ceritanya. Masuk waktu sholat, terus Rasul tidak di tempat. Rasul tidak di tempat. Rasul sedang mendamaikan suku yang sedang bertikai. Lalu katanya Bilal kepada Abu Bakar, maukah anda menjadi imam sholat kami? Karena Rasul tidak di tempat. Kalau kau mau, maka akan aku kumandangkan iqamah. Maka katanya Abu Bakar, iya, kumandangkan iqamah. Siap, saya akan menjadi imam. Maka dikumandangkan iqamah, Abu Bakar jadi imam. Rasul masih hidup, tapi gak ada di tempat itu. Ketika Abu Bakar jadi imam di tengah-tengah ini, di tengah-tengah, Rasul masuk, datang dan menerobos sof. Makmumnya merasa Rasul datang, ngasih kode ke imam dengan cara menepukkan tangan. Sekali, ada yang bertemu lagi 2 kali. Maka sama Abu Bakar As-Siddiq, bukan Abu Hurairah ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu tidak dihiraukan. Semakin banyak di masjid itu yang memberikan isyarat tepukan tangan, karena Rasul sudah datang. Jadi Rasul itu menerobos sampai sof pertama. Sepertama, karena semakin banyak yang menepukkan tangan, maka Abu Bakar menoleh ke belakang. Boleh, menoleh ke belakang boleh, untuk memastikan sesuatu yang terjadi. Sah, tidak batal sholatnya, karena terkondisikan. Jangan kemudian anda nggak terkondisikan oleh ke belakang, ya, oleh ke belakang. Ketika ditanya kenapa anda sholat kok tolak-toleh, karena ini pernah dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Tidaklah, salah. Ini karena terkondisikan, melihat ternyata Rasul di belakang. Rasul di belakang. Maka Abu Bakar As-Siddiq mundur. Maksudnya biar Nabi melanjutkan sholat. Ketika Abu Bakar mundur, Nabi mengacungkan jari telunjuknya diarahkan ke depan, memberikan isyarat supaya Abu Bakar melanjutkan sholat. Diteruskan aja, maksudnya begitu, memberikan isyarat. Boleh, tidak batal. Ini masih sholat loh ini. Sholat fardu, bukan sholat sunnah, berjamaah. Lanjut, kemudian apa yang terjadi? Abu Bakar melihat tangan Nabi isyarat, merasa dipercaya. Maka Abu Bakar mengangkat tangannya sambil membaca kalimat tahmid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memuji Allah. Berarti orang sholat itu boleh baca hamdalah. Boleh. Contoh, sholat bersih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Yang tidak boleh itu yang dengar yarhamukallah. Batal.
Baik. Terus boleh ketika mendengar kabar baik, Anda membaca alhamdulillah. Ada lagi sholat, ibu-ibu lagi sholat, anaknya datang, Mama, aku ranking 1 ma, aku juara kelas ma. Ibu-ibu lagi sholat, boleh ucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Lanjutkan ayatnya. Itu boleh, karena mendapatkan berita bagus, berita baik. Datang lagi satunya anaknya yang lain, Mama, aku lihat papa nikah lagi ma. Gimana ini kira-kira? Alhamdulillah, innalillah. Jangan ditambah indah lagi ya. Berita bagus apa berita buruk gitu? Berita bagus, karena suaminya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Berita bagus, berita bagus. Ya, Bapak Ibu, jadi boleh. Terus singkat cerita, akhirnya Abu Bakar tetap mundur, Rasul maju. Selesai sholat, Rasul menasihati Abu Bakar, bukankah aku sudah ngasih isyarat sama kamu untuk kau teruskan? Kenapa tetap mundur? Katanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini riwayat Bukhari. Nomornya kalau nggak salah 387. Sahih Bukhari. Katanya Abu Bakar, hamba tidak pantas menjadi imam, sedangkan makmumnya utusannya Allah Azza wa Jalla. Anda yang pantas menjadi imam, wahai Rasul, Anda yang berhak. Lalu kata Nabi, kenapa kalian menepukkan tangan untuk memberi isyarat kepada imam? Kenapa? Terus kata Nabi, apabila terjadi sesuatu pada imam, maka ucapkanlah subhanallah. Mulai saat itulah ada kalimat, yaitu ada syariat subhanallah, ingatkan imam. Tepukan tangan itu kata Nabi berlaku untuk wanita. Makanya wanita kalau ingatkan imam menepuk tangan, tapi bukan begini, bukan, tapi begini, punggungnya yang ditepuk. Itu mengingatkan imam karena salah bacaannya atau apa, ingatkan. Untuk laki-laki, subhanallah, subhanallah. Mulai saat itu saya tanya, kira-kira kalau tadi Nabi tidak telat sholatnya, tidak telat, kira-kira ada tidak syariat tepuk tangan sama subhanallah? Kira-kira? Berarti telatnya Rasul jadi syariat, telatnya Pandin Panjenengan di Samsul Falah nggak jadi syariat. Itulah bedanya kita sama Rasul. Kira-kira maaf Bapak Ibu, Rasul andai kata sholatnya tidak pernah lupa, ada sujud sahwi atau tidak? Nggak ada. Kenapa kok ada sujud sahwi? Karena Nabi pernah lupa jumlah rakaat. Ya, itu lupanya Rasul jadi syariat, lupanya panjenengan. Beda, kita sama Rasul beda ya. Oleh karena itu, jadi kalau kasih isyarat ke imam boleh. Ya kalau memang terkondisikan, misalnya imamnya kok tidak bergerak, sujudnya lama, boleh tidak? Nabi pernah sujud lama sekali. Ternyata sahabat itu sujud sambil ngangkat gini. Dilihat, intip. Jadi sujud sambil ngangkat gini. Ternyata di punggungnya Nabi ada 2 cucunya Rasul, Hasan dan Husain. Jadi Nabi itu dijadikan kendaraan tunggangan. Makanya sujudnya lama sekali. Selesai sholat, kata Rasulullah, aku tahu kalian melihat aku ketika sujud. Nabi tahu, meskipun Nabi sholat, Nabi tahu yang telat siapa, yang di belakang siapa. Karena itu mujizat dari Allah. Rasul tahu kondisi makmumnya di belakang. Katanya sahabat, kami merasa ada terjadi sesuatu. Enggak, cucuku tadi menjadikan aku kendaraan tunggangan, dan aku tidak ingin menghentikan permainan mereka, biar mereka puas. Lu, anak kecil kalau bermain kan kerasan, lama Bapak. Jadi dalam hal ini nggak apa-apa memberikan isyarat. Wallahu a'lam wa bishawab. Jangan imam bacaannya panjang dikit. Jangan. Ya. Kadang-kadang ada makmum itu yang ngeselin. Imamnya bacaannya panjang dikit. Imam Sobo misalnya panjang-panjang kan. Sobo itu kan syariatnya panjang-panjang ayatnya. Imamnya amam dikerasin. Maksudnya lah berhenti, nggak boleh. Ya, seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah untuk berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya cuma ada waktu Rabu ketiga, Bapak Ibu ya. Jadi bukan Ahad seperti ini, tapi Rabu pekan ketiga pada maghrib itu waktu yang tersisa cuma itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau memang ini mau dilanjutkan, karena masih ada 5 dosa berikutnya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, jika Allah takdirkan kita ketemu lagi.
Demikian saya tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.